Berita pertama, Hifni Hasan sindir Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Koi, tak mewakili organisasi. Berita kedua, bukan tak mau kasih pemain Liga 1 kesempatan. Shin Tae-yong tegaskan selama main bagus pintu timnas Indonesia selalu terbuka. Berita ketiga, Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. NOC Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), angkat bicara mengenai sindiran Hifni Hasan kepada Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka tegas menyatakan hal tersebut tak mewakili sikap organisasi. Dalam sambutannya di acara Jebret Media Award 2024, Kamis 26 September malam WIB, Hifni sempat menyinggung Shin terkait dengan pemain naturalisasi. Ia meminta kepada juru taktik asal Korea Selatan itu agar skuad Garuda tidak diisi oleh banyak pemain naturalisasi sontak. Ucapannya tersebut langsung memicu keributan di lini massa, dan tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan apa yang diucapkan Hifni. NOC Indonesia pun memberikan tanggapan, apa yang dilontarkan anggota komite eksekutifnya, EXCO, itu tidak mewakili institusi atau organisasi tersebut. Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia, ditulis keterangan resmi NOC Indonesia, Jumat, 27 September 2024. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia, imbu keterangan itu. Walau itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut, karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia. Lanjut NOC, dalam keterangannya itu, NOC Indonesia mengatakan menghormati setiap langkah yang diambil oleh masing-masing anggotanya, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan olahraga untuk prestasi yang lebih baik. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya termasuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jika NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya. Lanjut keterangan itu. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi. Tutup organisasi yang diketua Raja Sabta Okto hari tersebut. Berita kedua, bukan tak mau kasih pemain Liga 1 kesempatan. Shin Tae-yong tegaskan selama main bagus pintu timnas Indonesia selalu terbuka. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak anti dengan pemain lokal alias yang berkarier di Liga 1. Hanya saja jika memang ingin dipanggil ke timnas Indonesia, STY hanya meminta pemain tersebut bisa konsisten bermain bagus. Shin Tae-yong belakangan ini rajin menonton langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat mampir dalam laga Persija Jakarta versus Dewa United, Senin, 16 September 2024, lalu kemudian, Shin juga hadir langsung dalam pertandingan Persib Bandung versus Sport FC di AFC Champions League, ACL, 2024 hingga 2025, Kamis, 19 September 2024. Kehadiran Shin bukan tanpa maksud, pelatih berusia 53 tahun itu terus mencari pemain berbakat untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diakui Shin usai menerima penghargaan pelatih pria terbaik di Santini Jebret Media Awards 2024, Kamis, 26 September 2024. Pastinya akan dipantau terus untuk Liga 1 dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka, kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu, 27 September 2024. Kendati demikian, Shin Tae-yong mempunyai syarat untuk pemain yang bisa masuk skuad timnas Indonesia. Dia menginginkan para pemain konsisten menunjukkan performa terbaik, yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik. Dipapar Shin Tae-yong, timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya dalam dua laga tandang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam lanjutan grup C. Tak ayal, para pemain dari Liga 1 berpeluang besar dipanggil timnas Indonesia untuk dua pertandingan itu. Berita ketiga, Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior setelah menggila di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nama Jens Raven lagi-lagi trending di X pada Jumat, 27 September 2024, malam waktu Indonesia Barat.
Nama penyerang 18 tahun itu trending setelah tampil oke saat timnas Indonesia U20 menang 3-1 atas Timor Leste U20 di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madia, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, penyerang FC Dordrecht U21 ini membuka keunggulan timnas Indonesia U20 di menit 13. Gol ini merupakan yang kedua dicetak Jens Raven di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya saat timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20 di matchday pertama grup F pada Rabu 25 September 2024 malam WIB. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini juga mencetak gol. Jadi, apakah Shin Tae-yong bakal memanggil Jens Raven untuk membela timnas Indonesia senior melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Football TV memprediksi, untuk saat ini terlalu cepat memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia kini memiliki beberapa penyerang yang lebih matang ketimbang Jens Raven, beberapa di antaranya Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Bahkan di laga kontra Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong menepikan Ramadan Sananta dan Dimas Drajat ke tribun stadion, sekalipun dua nama ini dimasukkan ke dalam daftar 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Shin Tae-yong juga mengatakan Jens Raven belum siap membela timnas Indonesia senior. Shin Tae-yong meminta Jens Raven untuk lebih berkembang terlebih dulu di level klub. Saya waktu itu berangkat langsung ke Belanda dan melihat langsung pemain tersebut, Jens Raven. Saya melihat masih ada kekurangan sehingga harus step by step, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone di Jakarta. Jumat 16 Agustus 2024. Karena itu, terlalu cepat melihat aksi Jens Raven di timnas Indonesia senior bulan depan. Diprediksi paling cepat, Jens Raven akan mengisi lini depan skuad Garuda pada awal 2025.